Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan seringnya kita hadir dan mendatangi taman-taman surga di dunia ini, semoga kita juga memasuki taman surga di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan hidayah kepada kita semuanya, dan juga tentunya memberikan taufik pertolongan kepada kita semuanya dengan cara diberi kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan contoh dari salafus salih, khususnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu mengedepankan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan kedatangan Ramadan. Yang dimaksud tawakal di sini adalah mereka tidak pernah mengandalkan diri mereka dan selalu yakin bahwa pasti mereka berjumpa dengan Ramadan. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar memperbesar tawakal kepada Allah karena mereka bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atas taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk tawakal mereka kepada Allah, mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Bahkan mereka berdoa selama 6 bulan ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di antaranya sebagian riwayat yang menjelaskan kepada kita doa para salafus salih sebagaimana tercantum di dalam kitab Hilyatul Auliya. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah saya ila Ramadan, agar kami sampai dan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Kemudian mereka melanjutkan wasallim li Ramadan, dan berilah kami keselamatan
ketika menjalani bulan suci Ramadan. Jadi sebelumnya mereka minta kepada Allah supaya bisa bertemu lagi, dan setelah bertemu meminta kepada Allah diselamatkan, diberikan taufik untuk bisa beribadah, beramal soleh, melakukan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Dengan kata lain, meminta bertemu dan meminta diberi kemudahan dalam menjalaninya. Dan mereka berdoa juga mengatakan wasallimhu minni mutaqabbalan, dan ya Allah selamatkanlah saya dengan cara diterima amal-amal saya. Sebelumnya meminta, saat Ramadannya minta juga pertolongan supaya dimudahkan, dan setelahnya meminta supaya amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar tawakal mereka kepada Allah, sementara banyak orang pada hari ini merasa yakin dengan dirinya dan bahkan merasa yakin pasti dia bertemu dengan Ramadan. Maka kita bertawakal kepada Allah, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para salafus salih. Mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa memenuhinya dengan ketaatan kepada Allah, dan setelahnya semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Para ulama diantaranya, saya mengutip perkataan dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berkata, al-inayatu bit-taubah, fokus dan sangat peduli dengan tobat kita qabla dukhuli hadha syahril karim, sebelum memasuki bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, hatta yadkhula alaika wa anta fi salamati min dunubik qad mahahallahu anka bitaubah thumma al-azmus sadiqu an tastaqima fi Ramadan. Beliau mengatakan, menganjurkan kepada kita, ini adalah sebuah nasihat dari ulama, hendaknya kita ini peduli dan fokus terhadap taubat kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ya. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih, khususnya hati kita bersih, karena pengotor hati adalah dosa dan maksiat. Maka ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih karena kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian kalau hati ini bersih, maka kita akan berazam, bertekad bulat untuk benar-benar menegakkan ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, taubat itu tidak harus menunggu saat akan datangnya Ramadan, dilakukan kapanpun dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menganjurkan agar kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati kita bersih, suci. Karena kalau hati bersih, suci, kita akan lebih bersemangat dalam beribadah di dalamnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, perbanyak beberapa hari ini kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadanya, bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita diberikan semangat, kita diberikan kemauan yang kuat untuk menegakkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Adabil Mufrad, dan kita sudah membahas tentang bagaimana kebaikan-kebaikan kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Diawali dengan orang tua, khususnya kepada ibu, kemudian juga perbuatan baik kepada anak-anak kita, kemudian perbuatan baik kepada kerabat-kerabat kita, dan kemudian berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab ini, dan sekarang kita memulai kebaikan-kebaikan secara umum. Artinya kepada orang-orang yang lebih luas jangkauannya dari sekedar keluarga dan kerabat kita atau tetangga kita.
masuk pada bab, yaitu babul karomi, bab tentang kemuliaan. Di hadis yang nomor 129, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan yang berbunyi, ayyun nasi akram, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah menjawab, akramuhum indallahi atqahum, orang yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini maksud kami wahai Rasulullah, kami bertanya tentang bukan masalah ini. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa akramun nasi, wa fi riwayatin innahul karim ibnu al-karim ibnil al-karim. Fa akramun nas, maka manusia yang paling mulia yaitu Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Nabi Yusuf putranya Nabiullah, di mana Nabiullah ini juga putranya Nabiullah, dan Nabiullah ini adalah putranya dari Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub, dan Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah menjelaskan manusia paling mulia adalah Nabi Yusuf alaihissalam, karena beliau seorang nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, kemudian buyutnya juga nabi. Maka para sahabat mengatakan, qalu laisa an hadza nas'aluk, bukan itu yang kami maksud wahai Rasulullah. Maka Rasulullah melanjutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, maka apakah tentang ma'adin, dari kata tunggalnya ma'dan, apakah kalian bertanya tentang sumber atau pokok atau cikal bakal bangsa Arab? Apakah itu yang kalian tanyakan? Maka para sahabat menjawab, na'am, ya itu yang kami maksud. Maka Rasulullah bersabda, fa khiyarukum fil jahiliyah, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Maka yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, maka terbaik pula di masa Islam, ketika mereka masuk Islam, ketika mereka menjadi orang yang faqih, orang yang paham terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah tentang yaitu al-karom, yaitu kemuliaan. Yaitu di sini dijelaskan maknanya umum. Karom itu adalah li anwa'il khairi wasyarafi wal fadail, semua jenis kebaikan, kemuliaan dan keutamaan. Para sahabat bertanya tentang kemuliaan kepada Rasulullah, maka Rasulullah jelas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, kalau pertanyaannya adalah siapa yang paling mulia di antara manusia, maka Rasulullah menjawab, yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal jawabu min jihatis syarafi bil a'malis salihah. Jawaban ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari sisi kemuliaan dengan sebab amal-amal soleh. Maka manusia itu apapun atau siapapun dia, apakah dia itu kaya atau miskin, apakah dia itu pejabat atau rakyat biasa, apakah dia orang yang tampan atau cantik ataupun orang yang kurang tampan dan kurang cantik, apakah dia itu orang yang secara fisiknya normal ataupun cacat, bagaimanapun bentuknya, tidak peduli.
Kalau berkaitan dengan amal-amal soleh, maka yang paling bertakwa kepada Allah adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling bertakwa artinya orang yang paling menjaga dirinya, karena takwa itu adalah al-wiqayah. Wiqayah artinya melakukan penjagaan diri, jangan sampai dirinya itu mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran orang takwa itu orang yang menjalani hidup ini tidak sembrono, dia hati-hati sekali. Jangan sampai dia melanggar aturan Allah sehingga Allah murka. Jangan sampai dia melewati batas-batas Allah sehingga Allah marah kepadanya. Apa yang akan dia ucapkan, apa yang dia akan lakukan selalu ditimbang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW. Apakah ini membawa maslahat, apakah ini meragukan atau akan membawa mudarat, maka dia akan selalu berpikir tentang itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, intinya adalah orang yang mawas diri, hati-hati terus dalam berbuat, dalam berucap. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama yang dijawab oleh Rasulullah tentang manusia paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini dari sisi amal-amal manusia, khususnya amal-amal solih. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, sempat terjadi polemik di kalangan para ulama ketika ada satu persoalan, sebenarnya satu pertanyaan, ayyuhumma afdol, siapakah di antara dua orang yang lebih utama, al-ghaniyus syakir au al-faqiru as-sabir? Siapakah yang paling utama di antara dua orang, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Misalkan ada orang kaya memiliki banyak harta, tapi dengan hartanya dia bersyukur, dan bersyukur di sini bukan berarti orangnya cukup mengatakan alhamdulillah saya kaya, alhamdulillah saya punya duit, enggak. Tapi yang dimaksud bersyukur di sini lebih dari itu. Bersyukur dengan syukur yang sempurna. Secara batin dia berterima kasih kepada Allah, lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala, dan hartanya dibenar-gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hartanya dialokasikan pada pos-pos yang mendatangkan pahala, yang menyebabkan dia masuk surga dengan sebab hartanya itu. Di sisi lain ada orang yang miskin, kekurangan harta dalam hidupnya, banyak kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi, tapi dia sabar. Maka dua orang ini siapa yang lebih utama? Yang kaya bersyukur atau yang miskin yang sabar? Sebagian ulama mengatakan ya yang lebih utama orang yang miskin sabar, karena miskin itu nggak mudah, berat, dan sabar itu sesuatu yang berat sekali. Sebagian lagi mengatakan ya lebih afdol orang yang kaya bersyukur. Bukankah dulu pernah para sahabat yang miskin itu datang kepada Rasulullah lalu mengatakan zahaba ahlud duthur bil ujur, orang-orang kaya pergi membawa pahala, memborong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang-orang miskin di zaman Rasulullah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahasa kitanya itu protes tapi dalam kebaikan. Ya Rasulullah, kami ini melihat orang-orang kaya, mereka itu begitu banyak membawa pahala, bahkan mereka memborong pahala. Kata Rasulullah, kenapa bisa begitu? Iya, karena ketika orang kaya itu sholat, kami pun sholat, sama impas. Ketika mereka itu berpuasa, kami juga bisa berpuasa, maka sama. Tapi ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, kami tidak bisa, berarti kami ketinggalan. Jadi para sahabat itu subhanallah, mereka datang kepada Rasulullah protes bukan minta bagian, tapi justru merasa keberatan karena merasa tertinggal dalam kebaikan, dalam pahala. Maka Rasulullah akhirnya menyarankan dengan beberapa amalan yang juga termasuk sedekah, bukan dengan hanya uang saja. Rasulullah mengatakan, bukankah Allah jadikan dalam banyak perkara itu sebagai sedekah? Beliau menyatakan inna fi kulli tasbihatin shadaqah.
Setiap tasbih, ucapan subhanallah, subhanallah itu sedekah. Dan itu bisa kamu lakukan walaupun kamu nggak punya duit. Wa fi kulli tahmidatin sedekah, ucapan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, itu kamu bisa lakukan walaupun kamu nggak punya duit. Itu sedekah. Wa fi kulli takbiratin sedekah. Setiap ucapan takbir, Allahu akbar, itu juga sedekah. Wa fi kulli tahlilatin, kalimat tahlil la ilaha illallah sedekah. Al amru bil ma'ruf sedekah, mengajak orang lain kepada kebaikan sedekah. Wan nahyu anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan hubungan intim suami istri di antara kalian sedekah. Dalam hadis yang lain, mengangkatkan barang orang yang di pinggir jalan, dia naikkan barang ke motornya, kita bantuin ngangkat. Ada orang tua bawa rumput jatuh, kita naikkan lagi, ini sedekah. Bahkan juga Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Bermuka manis, tersenyum di hadapan saudara-saudaramu adalah sedekah. Banyak sekali sedekah. Dengan kata lain, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang miskin, kalian jangan berkecil hati. Sedekah itu nggak harus dengan uang, dengan banyak hal tadi. Bahkan hubungan intim antara kalian sedekah. Kalau nggak punya duit, ingin sedekah, ya sering-seringlah berhubungan intim. Bagi yang punya istri, yang nggak punya istri ya harus nyari istri dulu. Ya. Akhirnya dengan lega para sahabat yang miskin pulang dan mengamalkan itu semua. Keesokan harinya orang-orang yang kaya, para sahabat yang kaya mendengar berita tentang sabda Rasulullah bahwa ada peluang-peluang sedekah bukan dari uang saja, tapi dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, dari tersenyum di hadapan saudaranya, mengangkatkan barang orang, kemudian berhubungan intim. Akhirnya orang-orang kaya pun mereka melakukan itu semua. Lalu orang-orang yang miskin datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kami amalkan ditiru orang-orang kaya, jadi kami tetap ketinggalan, ini bagaimana solusinya? Maka Rasulullah tidak bisa memberikan alternatif lain. Beliau mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa lebih utama orang kaya yang bersyukur karena dia lebih banyak berbuat daripada orang yang miskin. Yang pertama mengatakan miskin sabar itu berat, maka pahalanya lebih besar. Orang itu lebih bisa menjalani, ya, bersyukur dengan kekayaan, dia bersenang-senang dengan hartanya daripada orang yang miskin, berat. Tetapi yang kedua berpendapat orang kaya lah yang lebih utama kalau dia kaya yang bersyukur. Nah, mana jawaban yang kita ambil? Maka pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan afdaluhuma di antara keduanya yang paling mulia adalah atqahuma, yang paling bertakwa di antara keduanya. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, sulit sekali mengukur mana yang lebih utama antara orang kaya yang bersabar dengan orang miskin yang orang kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar. Kenapa? Karena orang-orang kaya yang bersyukur pun tingkatannya berbeda-beda. Ada orang kaya, dia punya harta, tapi tingkat syukurnya berbeda-beda antara yang kaya yang satu dengan yang lainnya. Yang miskin sabar, sabarnya pun bertingkat-tingkat. Bisa jadi orang yang kaya bersyukur dan dia termasuk level atas dalam syukurnya, lebih tinggi daripada yang miskin sabar tapi level terendah. Kita tidak tahu. Maka untuk menetapkan itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling bertakwa di antara keduanya lah yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana orang-orang kaya dan orang miskin ini bertakwa kepada Allah, sejauh itu pula lah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para sahabat bertanya tentang kemuliaan, Rasulullah jawab yang pertama, poin inti adalah dengan mengatakan yang paling bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari min jihatis syarab bil a'malis shalihah. Dari sudut kemuliaannya dipandang dari sisi amal-amal solehnya. Lalu para sahabat mengatakan, laisa an hada nas'aluk, bukan tentang ini wahai Rasulullah. Dengan kata lain kalau bahasa kita, ya Rasulullah kami sudah tahu kalau manusia paling mulia itu adalah paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bukan itu yang kami tanyakan. Lalu Rasulullah menjawab lagi, maka yang paling mulia di antara manusia adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu subhanallah ya, ini kesempurnaan seorang laki-laki itu ada dalam diri Nabi Yusuf. Pertama, dia seorang nabi. Beliau seorang nabi. Tidak semua manusia dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Yang kedua, kalau nabi berarti dia orang yang faham agama, orang yang sangat solih, ya, ahli ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, seorang nabi. Yang kedua, secara nasab keturunannya juga bagus. Ayah beliau Nabi Yakub adalah nabi, kakeknya Nabi Ishak adalah nabi, dan buyutnya Khalilullah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Secara nasab bagus, secara agama beliau nabi. Kemudian secara harta, Nabi Yusuf pada sesi kehidupan masa dewasa beliau, walaupun masa kecilnya berat, tapi di kemudian hari beliau menjadi seorang pejabat di Mesir. Jadi beliau itu sholih karena seorang nabi, keturunannya baik, kaya raya karena seorang menteri, ya, pejabat tinggi. Yang keempat, beliau adalah seorang laki-laki yang sangat tampan, bahkan manusia paling tampan di muka bumi ini. Coba bayangkan ya, ganteng, sholih, sugih, punya jabatan, wah, terkumpul semuanya. Maka Rasulullah menjawab Nabi Yusuf. Dan ketampanan Nabi Yusuf ini sudah di luar jangkauan kita, dalam bayangan kita. Karena bagaimana tidak, ketika Nabi Yusuf itu dihadirkan di hadapan para wanita Mesir, mereka tidak terasa mengiris tangan mereka. Sekarang kalau kita simulasikan saja, kalau hari ini ada laki-laki ganteng lewat di hadapan para wanita, ya, sampai mereka itu ngiris tangannya nggak terasa, itu kan sudah sangat luar biasa. Ganteng-gantengnya orang sekarang, ya, nggak ada ceritanya perempuan sampai ngiris tangannya nggak kerosok, ganteng gitu, tetap perih, kerosok perih. Nah, bagaimana Allah menggambarkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau itu, yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usianya kecil, sekitar 7 tahun, beliau dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian ada sekelompok para pedagang yang mencari air di sumur itu, lalu Nabi Yusuf megang di timbanya, ember yang dibuat untuk ngambil air, dipegangan Nabi Yusuf, ditarik, kok berat, ternyata kok ada anak lucu usia 7 tahun dibawa. Maka dijual di Mesir dengan harga yang sangat murah, ya. Sebenarnya harganya harusnya mahal seandainya dijadikan budak, tapi karena nemu, ya, hanya menemukan, ya, bonus lah gitu. Dijual murah-murah, diobral gitu. Maka dibelilah oleh Perdana Menteri Mesir, ya, dan dibesarkanlah di dalam keluarga itu sebagai pembantu, sebagai pelayan. Dan ternyata ketika sudah beranjak dewasa, menjadi seorang pemuda, ternyata tampan, sangat ganteng, sehingga istri dari pejabat ini sangat tertarik, ya. Sampai akhirnya, singkat cerita, ya, diajak untuk berbuat mesum, dan Nabi Yusuf tidak mau, sampai akhirnya ditariklah bajunya sampai robek bagian belakangnya. Dan ketika kepergok oleh suaminya, maka si wanitanya ini ngeles bahwa Yusuflah yang akan memperkosa saya. Dalam bahasa kita tuh, masa sih saya sebagai majikan kaya, istri pejabat mau sama budak, mau sama pelayan, justru dia yang mau memperkosa saya, ya, sudah salah, ngeles lagi. Maka akhirnya didatangkanlah orang yang bisa menjadi hakim, tapi masih disidang secara internal di keluarga, belum keluar suara itu, ya, dikip, ya, ditutup-tutupi karena ini aib keluarga. Maka disidanglah dalam skala yang kecil dalam keluarga, belum sampai keluar. Maka ada diantara mereka yang menyarankan, coba dicek yang sobek itu baju bagian mana, yang depan atau belakang. Kalau yang sobek depan, berarti benar wanita ini, dia akan memperkosanya. Tapi kalau sobeknya di belakang, berarti wanitanya yang salah. Ternyata dicek sobeknya bagian belakang, ya, subhanallah. Jadi karena Nabi Yusuf lari, ya, menuju pintu, si wanitanya juga lari, tarik dari belakang, sobek. Saking kerasnya, saking berhasratnya gitu. Dan itu bukan berarti Nabi Yusuf tidak punya hasrat.
Allah menyatakan bahwa walaqad hamma biha wa hammat bihi. Nabi Yusuf itu sangat memiliki himmah. Bahasa kita himmah itu bergairah. Nabi Yusuf sangat ingin, senang sekali dengan wanita itu sebenarnya. Jangan dikira lari itu karena emoh terus gak senang, enggak. Nabi Yusuf sangat senang. Begitu pula si wanitanya. Bahkan kalau dalam tafsir dijelaskan sudah hampir melakukan hubungan intim, sudah posisi hampir melakukan. Tapi Nabi Yusuf ingat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bangkit, tidak jadi dan lari, dikejar, tarik. Nah, akhirnya berita itu bocorlah, namanya omongan ya, keluar bocor sampai se-Mesir mendengarnya bahwa wah ini istri pejabat kok bisa-bisanya seneng sama budak, sama pelayannya. Ini sampai dikatakan ya dalam Al-Quran itu, kayaknya ini si wanita ini benar-benar gelap mata ya. Para wanita di Mesir waktu itu nggak ngerti, nggak tahu bagaimana kondisi Nabi Yusuf. Mereka taunya cuma ini budak, kok tumben ada wanita pejabat seneng sama budaknya ya. Kayak nggak masuk akal menurut mereka itu. Benar-benar ini istri pejabat ini apa ya istilah bahasa Jawanya itu, kebacut lah istilahnya, terlalu ya, masa sih senang sama pelayan. Karena marah wanita ini, getem-getem, awas ya, kalian belum tahu siapa Yusuf ya. Akhirnya diundanglah para wanita itu dalam sebuah jamuan ya. Nah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 31, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Karena marah mungkin dalam hatinya, istrinya Perdana Menteri ini, wah kalian ini bisa saja mengatakan saya ini gila, masa ini majikan suka sama budaknya. Tapi awas ya, kita buktikan. Kan diundanglah wanita-wanita Mesir itu dalam sebuah jamuan. Nah, maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, maka diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakan tempat duduk bagi mereka. Disuruh duduk semuanya, kemudian masing-masing dari mereka diberi sebuah pisau dan jamuan, mungkin berupa buah atau kue atau apa saja yang diiris dengan pisau. Maka ketika mereka sedang bersiap-siap asik akan menyantap hidangan yang disiapkan pisau dan mungkin buah atau apa saja ya, makanan tidak disebutkan di sini, maka wanita ini yang dikenal dengan nama Zulaikha memerintahkan kepada Nabi Yusuf, karena ini kan sebagai budaknya, Yusuf, ukhruj alaihinna, sekarang kamu keluar, ndak usah ngomong, kamu jalan saja di tengah-tengah mereka. Kayak peragawan gitu ya, di atas catwalk gitu ya, jalan seret. Nah, maka para wanita itu falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Nabi Yusuf ya, maka mereka terpesona ya, terpesona. Wa qata'na aydiyahunna, lalu mereka memotong, maksudnya mengiris tangan mereka nggak terasa. Jadi matanya melihat Nabi Yusuf, tangannya bergerak, alias bahasa Jawanya itu ndelomong ya, ketanggengen gitu. Kok orang ganteng banget gitu ya, sambil ngiris terus. Bayang ya, tidak terasa ngiris tangannya ya. Bahkan mereka mengatakan wa qulna hasya lillah ma hadza basyara ya. Mereka mengatakan maha sempurna Allah Subhanahu wa taala, ma hadza basyara, ini bukan manusia ini ya. Ini bukan manusia, kok ono orang gantengnya kayak gini ya. Ini adalah malaikat yang mulia. Sampai dikatakan kayaknya ini bukan orang ini, saking gantengnya, tapi ini malaikat yang turun ke bumi ini. Itu komentar para wanita. Jadi bisa kita bayangkan betapa tampannya Nabi Yusuf alaihissalam ya, sehingga sampai para wanita itu ngiris tangannya tidak terasa ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Kalau dari semua sisi secara umum Nabi Yusuf adalah manusia yang sempurna. Satu, beliau adalah nabi, orang yang sangat soleh dan memiliki kelebihan mukjizat, yaitu bisa takwilul ahadis, itu mentakwil mimpi. Salah satu di antara mukjizatnya Nabi Yusuf adalah mentakwil mimpi. Beliau seorang nabi, soleh, ahli ibadah, dan tentunya orang yang sangat berilmu tentang agama ini. Kemudian beliau adalah orang yang secara nasab keturunan, beliau keturunan nabi. Bahkan tidak ada nabi yang secara runtut ya langsung sepanjang nasabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ismail hanya ayahnya saja yang nabi, kakeknya bukan. Bahkan Azar itu adalah pembuat berhala. Ya. Kemudian Nabi Ishak juga begitu, sama dengan Nabi Ismail. Nabi Yakub, beliau punya ayah Nabi Ishak, kakeknya Nabi Ibrahim, tapi buyutnya tidak nabi. Nabi Yusuf luar biasa, ayahnya, kakeknya, buyutnya nabi semua, bahkan nabi-nabi pilihan, bahkan buyutnya adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Yusuf memiliki derajat yang sangat tinggi. Bahkan ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya, dan juga beberapa nabi yang lainnya. Tidak semua nabi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, karena Nabi Adam alaihissalam adalah bapak manusia. Yang paling dekat dengan langit dunia adalah Nabi Adam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam, langit yang kedua karena nantinya akan turun ke muka bumi ini, dan seterusnya. Dalam hadis yang panjang bagaimana Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul, salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka beliau menjelaskan manusia paling mulia adalah paling bertakwa. Kata para sahabat, bukan itu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menebak lagi, oh berarti yang dimaksud secara personil. Kalau tadi kan secara umum yang paling bertakwa lah yang paling mulia. Mungkin yang dimaksud para sahabat secara individu siapa? Nabi Yusuf. Bukan itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan akhirnya, apakah yang kalian maksud itu tentang cikal bakal orang Arab? Maka para sahabat bilang, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, maka yang terbaik pula di masa Islam ketika mereka faham agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan bahwa bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di masa jahiliyah atau ketika mereka belum masuk Islam, apakah setelah masuk Islam kebaikannya itu dicatat oleh Allah atau tidak? Karena Rasulullah menyatakan kalau yang di masa jahiliyahnya terbaik, maka setelah masuk Islam dia jadi yang terbaik kalau dia paham agama ini. Sehingga banyak di antara kalangan sahabat-sahabat Nabi, kalau kita mengkaji kitab Kaifa Amaluhum yang ditulis oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid, bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan berbagai lapisan masyarakat, bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan orang kaya, bagaimana interaksi Rasul dengan orang miskin, bagaimana ketika Rasul itu bertemu dengan para pejabat, bagaimana ketemu dengan rakyat jelata, ketika bertemu dengan orang yang memiliki keahlian khusus, ketika bertemu dengan orang yang cacat, bagaimana ketemu anak-anak dan seterusnya, ketemu orang yang lebih muda, ketemu yang tua, semuanya ada aturannya. Maka Rasulullah begitu memuliakan para sahabat yang waktu jahiliyahnya itu sebagai tokoh-tokoh besar, kemudian masuk Islam. Maka Rasulullah tidak merubah status mereka, tetap ditinggikan status mereka. Tidak sampai bahwa ketika mereka itu jadi pemimpin kemudian masuk Islam terus jadi rendah, tidak, malah tetap tinggi. Inilah salah satu strategi dakwah Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang status sosialnya rendah seperti para budak, mereka senang karena dalam Islam tidak ada perbedaan-perbedaan antara budak dengan selain budak kecuali takwanya. Dan bagi orang-orang yang punya kedudukan, mereka tidak merasa kehilangan kedudukan itu, karena ketika mereka itu masuk Islam, maka mereka pula dianggap dan diposisikan sebagai orang yang punya kedudukan. Bagaimana Rasulullah ketika menghukum
Bani Quraidah. Karena di Madinah itu ada 3 suku besar Yahudi, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Bani Nadir diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah dan pergi ke Khaybar karena mereka melakukan makar, yaitu rencana pembunuhan Rasulullah SAW. Pura-pura mengundang Rasulullah ke kampung mereka, lalu disiapkan satu orang mengangkat batu gilingan tepung yang besar di atas tembok dan rencananya akan dijatuhkan di atas kepala Rasulullah. Namun malaikat Jibril memberitahukan Rasulullah sehingga Rasulullah keburu pergi dan datang lagi dengan membawa pasukan, lalu mereka dihukum dengan cara diusir dari kota Madinah. Kemudian Bani Qainuqa, mereka diusir juga dari Madinah karena mereka melecehkan seorang wanita, membuli seorang muslimah dengan cara mengikat hijabnya. Ketika berdiri maka terbukalah auratnya, sehingga akhirnya ada seorang sahabat yang membunuh si Yahudi itu, dan sahabat itu dibunuh oleh orang Yahudi. Maka Rasulullah mengusir mereka. Tinggallah Bani Quraidah yang mereka saat perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah, mereka bersama 800 pasukan mereka berkhianat menyerang Islam dari dalam. Bahkan mereka menargetkan mengganggu para wanita dan anak kecil yang diamankan oleh Rasulullah di sebuah benteng. Jadi pada peristiwa perang Khandaq itu, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membuat parit yang menghalangi musuh masuk. Yang kedua, Rasulullah mengamankan para wanita dan anak-anak, karena mental pasukan itu akan kuat ketika mereka nggak kepikiran. Nah, kalau kita berjuang di jalan Allah kemudian kepikiran keluarga, itu kalau nggak aman kita nggak tenang dalam berjuang. Ini dalam contoh kecil saja, bukan dalam perang. Dalam misi-misi kemanusiaan, kirim relawan ke luar Jawa misalkan, ya ada bencana alam, maka langkah yang kita lakukan adalah mengamankan keluarganya dulu supaya dia gak kepikiran. Disiapkan sangunya, disiapkan berasnya, jajan anaknya, itu yang kita lakukan, sehingga para relawan itu berangkat dengan lega. Oh, istri saya, anak saya sudah tercover semuanya. Maka saat itu disembunyikan oleh Rasulullah di satu benteng di Madinah. Nah, orang-orang Bani Quraidah inilah yang mereka berusaha naik ke benteng yang dibuat Rasulullah untuk melindungi anak-anak dan para wanita. Artinya mereka melakukan pengkhianatan. Maka selesai perang Khandaq, Rasulullah mendatangi kampung mereka dan mereka sudah pasrah, sudah nggak punya kekuatan, hanya tinggal menerima hukuman dari Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memberikan wewenang kepada Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin Madinah. Beliau seorang pemimpin Rasulullah itu, tapi beliau melihat bahwa Sa'ad bin Mu'adz dulunya sebelum masuk Islam adalah pemimpin Madinah. Maka Rasulullah mempersilahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk memutuskan hukuman bagi Bani Quraidah. Terserah engkau wahai Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan ketika itu Sa'ad bin Mu'adz dengan luka yang sangat parah ditandu untuk datang ke kampung Bani Quraidah, dan di sana Rasulullah dengan para sahabat sudah datang lebih duluan menunggu. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini datang, Rasulullah berdiri, ya, mempersilahkan Sa'ad bin Mu'adz untuk menjadi hakim. Ini salah satu bentuk bagaimana Rasulullah itu memahami betul bahwa ini orang dulunya adalah yang terbaik di masa jahiliyah, maka ketika masuk Islam dihormati. Dia dulu pemimpin, sekarang tetap jadi pemimpin. Ketika Fathu Mekah, Abu Sufyan diantar oleh Abbas, pamannya Rasulullah SAW, untuk masuk Islam. Ya. Radius kurang lebih 22 kilo sebelum masuk Mekah, barulah Abu Sufyan dan penduduk Mekah tahu bahwa mereka akan diserang oleh kaum muslimin yang berjumlah 10.000. Karena perang Fathu Mekah ini benar-benar dirahasiakan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar saja tidak tahu rencananya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling dicintai Rasulullah, tidak tahu kalau Rasul itu akan menaklukkan kota Mekah. Tahunya adalah Rasulullah begitu saja mengumpulkan para sahabat, berangkat 10.000, sehingga orang-orang Mekah tidak siap. Maka kurang lebih radius 20 kiloan, Abu Sufyan tahu bahwa Mekah akan ditaklukkan dan tidak punya kekuatan, maka dia datang kepada Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Rasulullah tahu Abu Sufyan ini pemimpin Mekah, maka ketika masuk Islam tetap diberikan fasilitas itu. Kata Rasulullah, wahai Abu Sufyan, umumkan kepada seluruh penduduk Mekah, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman. Nah, maka Abu Sufyan merasa
ya sangat istilahnya sangat senang sekali ya ketika Rasulullah memutuskan siapa yang masuk ke rumahnya akan selamat, maka posisinya sebagai pemimpin Mekah tidak dirubah oleh Rasulullah SAW. Inilah salah satu strategi Rasulullah SAW. Siapa yang jadi pemimpin di masa jahiliyah, Rasulullah tetap jadikan pemimpin. Yang dulunya di masa jahiliyah jadi pendekar, sebagaimana Khalid bin Walid, akan tetap jadi pendekar, bahkan jadi panglima perang. Nah, maka yang terbaik di masa jahiliyah menjadi yang terbaik di masa Islam ketika mereka paham agama ini. Lalu pertanyaannya, apakah amal-amal soleh, amal-amal baik yang dilakukan orang-orang kafir sebelum masuk Islam, apakah dicatat oleh Allah ketika mereka masuk Islam? Ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa amal-amal baik orang-orang yang belum masuk Islam tentu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun amalan orang-orang kafir, maka dianggap seperti debu yang ditiup angin di atas batu, hilang begitu saja. Ini pendapat yang pertama. Bagaimana tidak orang-orang yang tidak beriman lalu dicatat kebaikan-kebaikan mereka? Maka tidak mungkin. Sebagian ulama berpendapat tidak dicatat sebagai kebaikan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa perbuatan baik dari orang-orang yang masih belum masuk Islam, masih jahiliyah, masih kafir, kemudian mereka masuk Islam, maka yang dulu pernah dia perbuat akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Maka pendapat yang kedua ini yang lebih rajih, yang lebih kuat. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu annahu qala, Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atakhannatsu biha fil jahiliyah min silatin wa ataqatin wa sadaqatin hal li fiha min ajrin?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma salafa min khair." Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan di masa jahiliyah? Saya itu menyambung tali silaturahim, kemudian saya juga memerdekakan budak, ya. Kemudian saya juga menghormati tamu dan sebagainya." Maka Rasulullah SAW beliau menyatakan dalam sabdanya, "Aslamta ala ma salafa min khair." Engkau masuk Islam di atas kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan dahulu. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Hakim bin Hizam ini beliau itu memerdekakan 100 orang budak di masa jahiliyah. Dan harga budak itu mahal sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya masih ada, itu harganya sangat mahal sekali, bisa miliaran harganya. Ratusan sampai miliaran miliaran rupiah. Maka Hakim bin Hizam ini pernah memerdekakan 100 budak di masa jahiliyah, dan dia juga pernah menyumbang untuk kebaikan 100 ekor unta. Berapa harganya itu? Kalau 50 juta satu ekor, tinggal ngalikan 100, berarti hitung sendiri Pak berapa uangnya ya, luar biasa. Maka Rasulullah menegaskan dalam hadis tersebut bahwasanya kamu masuk Islam di atas kebaikan-kebaikanmu dulu di masa jahiliyah. Artinya maksudnya adalah ketika kamu masuk Islam, bonusnya adalah dosa-dosa kamu dihapus semuanya oleh Allah, nol. Tetapi kebaikan-kebaikan kamu di masa lalu sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah pendapat yang lebih kuat bahwa orang yang ketika di masa jahiliyahnya mereka berbuat baik, maka ketika masuk Islam Allah berikan pahala dan mereka dicatat kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inti dari hadis ini adalah ketika Rasulullah ditanya tentang siapakah yang paling mulia, Rasulullah menjawabnya yang pertama adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian karena bukan itu yang dimaksud oleh para sahabat, Rasulullah menyebutkan secara personil, individu. Yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, karena beliau adalah putra dari Nabi, dan nabinya juga putra dari Nabi, dan juga putranya dari Nabi.
bapaknya, kakeknya dan buyutnya adalah nabi. Maka Nabi Yusuf lah yang paling mulia. Kemudian bukan itu wahai Rasulullah, maka Rasulullah menjelaskannya bahwa yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam ketika mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hadis yang ke-129. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Hadis nomor 130. An Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Hiya musjalatun lil birri wal fajir. Di sini ada satu riwayat dari Muhammad bin Ali ibnu al-Hanafiyah. Ini bukan sebuah hadis, tapi ini sebuah athar, ya. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Artinya di sini yang dimaksud adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, ai ma liman ahsana fid dunya al amalu illa al ihsanu ilaihi fil akhirah. Maksudnya adalah ketika seseorang itu berbuat baik di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Siapa yang berbuat baik dapat kebaikan. Ini sebagaimana pernyataan para ulama, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Kalau kebaikan dibalas kebaikan, kalau keburukan dibalas dengan keburukan. Namun beliau mengatakan di sini, kebaikan di sini adalah hiya musjalatun lil birri wal fajir. Kebaikan itu musjalatun alias mursalatun atau mutlaqatun. Mutlak artinya kebaikan itu sifatnya universal kepada yang baik maupun kepada yang jahat. Kalau kita berbuat baik sebenarnya jangan pilih-pilih, kepada siapapun kita harus berbuat baik, kepada yang soleh maupun kepada yang fasik, kepada orang yang melakukan kebaikan maupun kejahatan. Ini idealnya. Maka orang yang bisa dan mampu berbuat baik kepada siapapun, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, hadis pada pertemuan ini, hadis nomor 131. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidina fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul lail. Orang yang berusaha menolong janda dan fakir miskin seperti atau laksana para mujahid fi sabilillah, atau dan seperti orang yang puasa di siang hari terus menerus dan sholat malam terus menerus. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini hadis yang sering kita dengar, bahwa orang-orang yang berusaha as-sa'i, yaitu orang yang alladzi yadhhabu wa yaji'u fi tahsili ma yanfa'u al-armalata wal miskin, orang yang berusaha memberikan manfaat kepada janda-janda dan fakir miskin, maka seperti mujahid, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti orang yang puasa terus-menerus di siang hari dan salat malam terus-menerus tidak putus-putus. Penjelasan dalam hadisnya Bapak Ibu jamaah sekalian, siapa armalah itu? Dari kata ar-ramal, ya, jamannya armalah karena diterjemahkan janda. Secara asal armalah itu sebenarnya adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang berperang di jalan Allah, meninggal dunia, dia meninggalkan istri dan juga anak-anak, maka itulah yang disebut armalah, janda yang ditinggal mati karena suaminya berperang di jalan Allah lalu meninggal. Itu secara asal. Maka betapa berat kehidupan yang dialami seorang janda yang suaminya meninggal dunia. Sifatnya mendadak, dia berangkat perang tidak pulang, tapi meninggal. Ada kalanya meninggalkan anak yang cukup banyak. Ada salah satu teman
pernah nawarkan ke saya, Ustadz, barangkali siap menikahi seorang janda, suaminya berangkat ke Syria, meninggal di sana, anaknya 7. Kaget saya, gitu ya. Bayangkan ya, suaminya pergi, tidak pulang lagi, punya anak 7, belum tentu kaya, ya, belum tentu kaya, tapi meninggalkan anak 7 kecil-kecil, harus hidup menanggung nafkah anaknya. Maka begitu berat. Maka Rasulullah SAW di sini memberikan sebuah anjuran, ya, siapa yang menolong janda-janda armalah, itu seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya berperang lalu suaminya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menolongnya, maka dia seperti mujahid fisabilillah, dan juga seperti orang yang puasa di siang hari terus-menerus dan sholat malam terus-menerus, tidak putus-putus. Walaupun tidak ada puasa sepanjang masa, tapi maksudnya adalah betapa besarnya orang tuh puasa dengan puasa yang banyak dan sholat malam tiap malam tanpa putus, itu besar pahalanya. Nah, itu sebanding dengan orang-orang yang menolong janda-janda dan anak dan orang-orang yang miskin. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, para ulama sebagaimana Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan lain-lainnya menjelaskan bahwa makna armalah ini tidak dipersempit dan dikhususkan janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berperang, tidak, tetapi semua janda yang miskin. Ini kita catat ya. Keutamaan itu akan diraih ketika seseorang menolong janda yang miskin ya. Apakah janda itu tua atau muda, tidak ada masalah, yang penting miskin. Itu namanya armalah. Nah, lalu pertanyaannya, apakah menolong ini harus dinikahi? Saya sudah punya istri misalkan, maka menolong itu tidak harus selalu dinikahi ya. Kalau bapak-bapak sudah beristri kemudian ingin menolong janda, alasannya menolong ya, maka tidak harus selalu dengan menikahinya ya. Kalau dinikahi, ya ini perkara lain ya. Ada pembahasan tersendiri tentang poligami misalkan gitu ya. Dulu memang para sahabat terbiasa ketika seorang sahabat meninggal ya, contohnya Abu Salamah ketika meninggal dunia di medan perang, selesai masa iddah, maka Abu Bakar mendatangi Ummu Salamah. Ummu Salamah dilamar, dipinang oleh Abu Bakar. Jadi hal yang biasa, ini temannya meninggal karena perang, kasihan ini istrinya sama anak-anaknya nggak ada yang menghidupi, dinikah. Tapi Ummu Salamah waktu itu berprinsip bahwa tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Dan pada saat meninggalnya Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah dengan doa yang terkenal, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu doanya? Allahumma khlif, saya lupa doanya itu. Ya Allah, gantilah ya dengan sesuatu yang lebih baik nih doanya. Setelah istirja kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kepada saya ganti yang lebih baik. Maka saat itu Ummu Salamah berpikir kayaknya nggak ada yang lebih baik dari suami saya Abu Salamah. Maka dilamar Abu Bakar, ditolak. Dilamar Umar, ditolak. Akhirnya dilamar oleh Rasulullah SAW, diterima. Karena ternyata nggak nyangka kalau yang melamarnya adalah Rasulullah SAW, manusia terbaik yang tentunya lebih baik dari Abu Salamah. Maka perkara menolongnya dengan menikahinya itu urusan lain ya. Itu adalah salah satu bentuk pertolongan saja, dengan catatan ada hal-hal yang memang memungkinkan untuk melakukannya ya. Tetapi bukan berarti hanya itu saja ya. Kalau menikahinya tentu pertolongannya lebih sempurna, karena dia jadi punya suami, anak-anaknya jadi punya ayah, walaupun ayah tiri. Ada yang menghidupinya, ada yang menafkahinya setiap harinya. Tentu lebih sempurna. Tapi ini harus melihat sisi-sisi yang lainnya. Bagaimana dengan istrinya yang pertama? Nah, pembahasannya jadi panjang. Nah, maka fokusnya adalah menolong. Kalau masalah menikahi atau tidaknya tergantung keadaan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sering dijadikan dalil oleh para bapak yang ingin nikah lagi. Ini loh Bu dalilnya, siapa yang nolong janda seperti mujahid fisabilillah, seperti orang yang berpuasa di siang hari terus menerus, seperti orang yang sholat malam terus menerus. Nah, saya kan pingin sebagai mujahid fisabilillah ini ada janda, mau nggak gitu. Jadi sering dijadikan dalil oleh para bapak untuk alasannya menikah lagi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dibahas bisa 1 jam lebih ya berkaitan dengan masalah poligami. Namun saya ingin persingkat bahwa walaupun saya seorang praktisi,
saya coba untuk adil dan bijak, tidak akan pro kepada bapak-bapak, tidak pro kepada ibu-ibu, namun seimbang. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Manakah yang lebih utama, beristri satu atau poligami? Yang mana Pak kira-kira? Ini pertanyaan, monggo. Sebelum bapak-bapak, aku pengen nambah, saya tanya dulu. Lebih utama mana, beristri satu atau poligami? Lebih baik mana, monogami atau poligami? Berani jawab Pak? Yang bawa istri jangan jawab. Saya pertanyaan ini akan saya jawab dengan netral. Saya tidak akan pro kepada bapak-bapak, pro ibu-ibu, tengah-tengah saja. Berdasarkan dalil, berdasarkan pendapat para ulama. Lebih utama mana? Apakah harus monogami atau poligami? Yang mana Pak pilihannya? Ibu-ibu, lebih baik monogami, poligami? Poligami katanya bapak-bapak ya. Nah, coba ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau ada istri atau wanita walaupun sudah ngaji, kemudian dia tidak suka dengan poligami, apakah salah? Karena ada orang yang, wah sampean Bu kafir, sampean nggak senang dengan poligami. Poligami itu syariat Allah, sampean kafir. Ada yang seperti itu, memudah-mudahkan mengkafirkan istrinya gara-gara istrinya nggak mau dipoligami. Maka kita harus membedakan orang yang membenci syariatnya atau membenci secara tabiat. Poligami bagi seorang wanita sesuatu yang dibenci itu adalah tabiat, selama tidak membenci ayatnya, membenci hukumnya. Tapi secara tabiat tidak suka, itu wajar wanita. Jadi bapak-bapak harus memahami ini. Jangan gampang-gampangan sampean nggak nerima poligami sampean kafir. Kita lihat dulu, bukankah perang itu sesuatu yang nggak disukai? Lantas kita kalau nggak suka terus kita kafir? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Orang yang beriman diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwanya kembali kepada mana? Dan dia di sini apa? Perang. Kurhul lakum, tidak kamu sukai. Nah, secara manusiawi, secara tabiat orang tuh tidak suka namanya berkelahi, berperang tuh nggak seneng. Lantas kalau ada bapak-bapak mengatakan saya tuh nggak seneng dengan perang, terus dia kafir. Padahal ayatnya mengatakan kutiba, wajib loh perang. Apakah dikatakan orang yang benci dengan perang lalu kafir? Tidak. Dia bencinya secara tabiat saja, tapi meyakini dalil bahwa ada saatnya di mana perang diwajibkan. Begitu pula para wanita ketika mengatakan saya tuh nggak seneng dengan poligami, wanita mana yang mau dimadu? Lantas ada yang menyimpulkan wah sampean itu menolak poligami. Tidak. Saya yakin para ibu yang sudah ngaji, saya bukan membela para ibu tapi ini dalil. Para ibu yang tidak suka dengan poligami itu manusiawi, itu tabiat. Diduakan terus nggak suka itu wajar. Tetapi yang menjadi penyebab kufur adalah ketika membenci syariatnya, membenci aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan poligami secara tabiat saja, maka itu sifat wanita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah lebih baik monogami atau poligami. Nah, di sini ada 3 pendapat ulama. Pilih yang mana? Yang pertama mengatakan bahwa monogami lebih baik. Ya, lebih baik, lebih banyak maslahatnya. Yang kedua mengatakan poligami lebih baik. Ini bahkan ada yang menghukumnya sebagai hukum asal pernikahan. Hukum asal pernikahan adalah poligami. Monogami itu adalah alternatif terakhir. Dengan berdalil ayat Al-Qur'an, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatsa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah oleh kalian wanita itu 2, 3 atau 4, berarti poligami. Kalau tidak sanggup untuk adil atau takut tidak bisa berbuat adil, maka 1 saja. Maka pendapat ulama yang kedua mengatakan poligami adalah lebih baik karena itu hukum asal dari pernikahan. Nah, yang ketiga ini yang saya pegang adalah pendapatnya diantaranya Syekh Sulaiman Al-Ruhaili. Dalam masalah poligami berlaku ya, yaitu al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah, berlaku hukum taklif yang 5. Sebagaimana nikah yang pertama, maka poligami juga mengandung hukum yang 5. Bisa jadi poligami itu wajib, bisa juga sunnah, bisa juga mubah, bisa makruh, bahkan bisa haram.
Nah, jadi tidak gampang-gampang dalam poligami. Kalau ada seorang suami yakin kalau dia poligami tidak bisa berbuat adil, maka dia poligami haram hukumnya, berdosa dia. Ya. Saya kalau poligami kayaknya nggak bisa adil, istri saya nggak bisa dibagi, maka haram dia untuk poligami. Karena apa? Menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Bukankah Allah menyatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Kalau yakin tidak bisa berbuat adil dan itu dosanya besar sekali di hadapan Allah, berarti kita masuk ke dalam kebinasaan. Maka di situ poligami menjadi haram bagi seseorang. Ini yang lebih tepat insya Allah, karena pendapat pertama lebih baik istri satu, yang satu mengatakan lebih baik poligami. Maka yang ketiga ini lihat sikonnya. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kalanya mubah. Ada seorang laki-laki yang punya istri satu dan dia yakin kalau saya nggak nikah lagi saya akan berzina, maka dia wajib. Kalau nggak poligami dia dosa. Ya. Kalau dia yakin bahwa dia akan berzina. Jadi banyak Bapak Ibu jamaah sekalian, pembahasan dalam masalah poligami itu tidak bisa menggampang-gampangkan. Ya. Ada lagi yang berpendapat wah ini kan nanti wanita itu jumlahnya 50, laki-lakinya 1. Terus kalau nikah cuma 1, yang lainnya nggak, kasihan kan, nggak punya suami. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di situ kita harus menimbang maslahat mafsadatnya. Benar ada maslahat dengan menikahi wanita-wanita yang lain karena tadi dikatakan jumlahnya banyak misalkan. Tapi ada mafsadatnya, kita harus ukur. Dengan kondisi istri satu yang belum bisa dikondisikan, terus memaksakan diri itu poligami dengan alasan ada maslahat, sementara ada mafsadat di sini. Maka dalam kaidah fikih, kalau mafsadatnya lebih besar 70% misalkan, maslahatnya 30, ya, maka kita ukur maslahatnya 70, mafsadatnya 30, maka boleh kita ambil. Tapi kalau mafsadatnya 70, maslahatnya 30, kita tinggalkan. Kalau seimbang, nah ini berlaku hukum darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Kalau seimbang, nah maka sifatnya situasional, tidak selalu nikah poligami itu sunnah, ya. Atas siapa? Tergantung kondisi masing-masing. Bisa jadi seorang dengan istri satu, dia sudah settle, hidupnya bagus, stabil, istrinya baik, dia berkembang keagamaannya, ilmunya berkembang, amalnya berkembang. Bisa jadi seperti itu. Atau ada justru yang pelaku poligami morat-marit, dah karu-karuan, hancur lebur. Ada yang seperti itu. Maka sebelum melangkah perlu diilmui dulu, dan sebelum melangkah perlu dipahami dulu. Jangan bermudah-mudahan, tapi juga jangan mempersulit, ya. Jangan mempersulit dan jangan bermudah-mudahan dalam urusan ini. Bertanyalah kepada para ulama dan bertanya kepada para praktisi, enak enggak poligami itu, ya. Maka sebagai poin akhir yang perlu saya jelaskan di sini supaya tidak salah paham dengan hadis ini, bahwa beristri lebih dari satu itu adalah ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan kepada para ulama, mengapa kok posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling tinggi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya adalah karena ujian Rasulullah adalah yang terberat. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa ujian itu adalah bertingkat-tingkat. Maka ujian yang paling berat ketika ditanya Rasulullah, inna asyaddan nasi bala'un, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi, fal amsal, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Para nabi ujiannya besar, maka balasannya besar. Rasulullah di surga yang paling tinggi karena ujiannya paling berat. Dan para ulama menjelaskan salah satu ujiannya Rasulullah adalah karena beliau diberi amanah 9 istri. Ini adalah ujian berat sekali. Kalau bapak-bapak punya istri satu, ujiannya cuma satu. Kalau dua, kalau tiga. Kalau empat, ya empat. Ya. Jadi tidak hanya dilihat senangnya toh Pak, ya. Enak ya Ustadz, bojone loro gantian, rono rene. Yang dilihat itunya saja. Tapi ujiannya, amanahnya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapak-bapak dengan istri satu saja udah mumet, udah pusing, bagaimana kalau dua? Jangan dikira dengan dua enak. Ya, masya Allah. Saya bukan menggembosi, sekali lagi ya. Saya praktisi lalu menggembosi, tidak. Tapi memberikan pandangan bahwa
istri itu adalah ujian, ya, amanah dari Allah. Semakin banyak berarti semakin besar ujiannya dan semakin besar amanahnya. Itu gambarannya. Jadi harus seimbang antara anugerah yang Allah berikan dan juga sekaligus tanggung jawab dan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang semuanya sudah kondusif dan memang dihukumi sebagai hukumnya wajib atau minimal sunnah, maka silahkan menambah istri. Tapi kalau itu hanya mubah atau makruh apalagi haram, maka sebaiknya mending istri satu saja, aman insyaallah ya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang terakhir adalah kita harus berusaha secara maksimal membantu saudara-saudara kita yang miskin, termasuk juga para armalah, yaitu janda-janda yang miskin. Dan jangan sampai kita terhalang dari perbuatan baik karena alasan fitnah. Ya, saya biarkan janda itu nggak kita tolong. Kalau saya tolong nanti jadi fitnah. Nah ini akhirnya belum terkena fitnah sudah terkena fitnah duluan karena tidak peduli. Maka dirundinglah dengan istrinya. Istrinya juga begitu ya. Jangan gampang curiga. Ya, ingat sabda Rasul ini bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau takut fitnah ya yang deketin istrinya, jangan bapaknya. Ya. Kan tidak harus bapak-bapak yang datang ke rumah jandanya ngasih sembako terus nanti ninggalin nomor WA gitu kan, nggak usah ya, biasanya kalau ngasih nomor ada maunya ya tinggal meminta tolong ke istrinya ya. Kalau istrinya jangan curiga, oh sampean kok nolong si fulana gara-gara janda, malah repot. Jadi diberi pengertian, Bu, ini perintah Rasulullah, ini anjuran Rasulullah. Kalau bapak atau ayah yang datang takutnya jadi fitnah, mending ibu ya. Insya Allah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dapat pahala seperti mujahid fisabilillah. Saya ingin dapat pahala seperti orang yang puasa di siang hari terus menerus dan sholat malam terus menerus. Tolong ini dibantu ya. Selebihnya sampean saya serahkan. Terserah mau kayak gimana, sampean yang ngontak, sampean yang bantu silakan. Engkau nek jadi koncoan terus tertarik sampean jadi bojoku ya gak apa-apa. Wah, ujungnya anak maunya juga gitu ya. Ya intinya jangan pernah berpikiran bahwa saya tidak mau membantunya karena takut fitnah. Jangan sebagaimana sifat orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an, antaranya dalam surat At-Taubah ayat 49. Ada orang munafik yang tidak berangkat berperang dalam peristiwa perang Tabuk. Dia mengatakan bahwa saya ini orang yang gampang tertarik dengan wanita. Kalau saya ikut perang, takutnya saya terfitnah di sana. Maka saya izin nggak ikut Rasulullah. Maka Allah mengatakan ala fil fitnati saqatu. Sebelum mereka berangkat, mereka sudah terfitnah. Jangan sampai alasan takut fitnah lalu kita membiarkan saudara-saudara kita miskin, saudara-saudara kita lemah. Justru kalau kita biarkan, kita sudah terkena fitnah otomatis. Maka ini perlu kita pikirkan bersama bahwa berapa banyak janda-janda miskin yang butuh bantuan ya. Baru-baru ini ada seorang janda anak 3 ditinggal suaminya di dekat musola Qalbun Salim. Alhamdulillah jamaah Qalbun Salim bersama teman-teman Satda dan anak-anak motor dan lainnya bekerja sama membedah rumah ya, bedah rumah dibongkar, diperbaiki sampai siap huni dan ditempati oleh janda ini yang punya anak 3 walaupun belum ngaji belum ngaji ke kita, tapi karena ingat anjuran Rasulullah kita bantu. Dan kita pun tidak tahu jandanya seperti apa, pokoknya dibantu. Orangnya yang mana kita nggak tahu, diperbaiki rumahnya. Maka program-program seperti ini perlu kita galakan karena ini pahalanya luar biasa sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Bisa di forum atau di luar forum nanti. Biasanya kalau sungkan di luar forum, tapi kalau di dalam forum ada maslahatnya supaya yang lainnya tahu. Tapi ada kalanya ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya internal, maka monggo ditanyakan di luar forum. Namun apabila di forum kajian ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan, khususnya berkaitan dengan hadis-hadis tadi, saya persilahkan. Monggo kalau ada, Pak. Monggo. Bersumpah palsu. Ya. Bukan mahram.
Ya, sumpah palsunya seperti apa? Ya, contohnya mungkin, Pak. Ya. Jadi yang pertama perlu kita pahami bahwa sumpah itu atau al-halaf itu sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam, namun para ulama menyarankan bahwa jangan gampang-gampang bersumpah dalam hal-hal yang sepele, ya. Karena bersumpah itu adalah ya ingin meyakinkan bagi pendengar supaya lebih yakin dengan omongan kita, maka diembel-embeli dengan sumpah. Maka dalam perkara-perkara yang tidak terlalu penting kita sebaiknya jangan terlalu gampang-gampang mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan jualan dikit-dikit sumpah, dikit sumpah. Walaupun dibolehkan kan, tapi kita harus berpikir juga bahwa nama Allah dibawa-bawa terus dalam hal-hal yang sepele. Nah, dalam hal-hal yang besar, yang urgent bolehlah kita bersumpah untuk memantapkan kepercayaan orang kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bersumpah wajib dengan nama Allah. Wallahi, wallahi, tallahi, demi Allah. Ya. Maka bersumpah dengan nama selain Allah atau bersumpah dengan selain Allah maka hukumnya adalah syirik, ya, termasuk dari syirik. Maka bersumpah dengan nama Allah walaupun palsu, walaupun bohong, itu dosanya lebih ringan daripada bersumpah dengan dengan nama selain Allah walaupun itu benar. Ini yang kedua. Bersumpah dengan nama Allah tapi berbohong, maka ini lebih ringan dosanya daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi dia jujur. Artinya dosa sumpah dengan nama selain Allah lebih besar karena termasuk syirik daripada dosa bohong. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, dengan sumpah palsu maka tentunya dosa dari sisi kebohongan tadi, yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwa bersumpah itu, kalau itu sumpah palsu dan ingin bertaubat, insya Allah itu ada kafaratnya sumpah, ya. Saya lupa ini tentang sumpahnya, ada dendanya, ada kafaratnya ketika kita bersumpah tetapi ingin mencabut sumpah kita, ya, mencabut sumpah kita, maksudnya meralat dari sumpah kita bahwa sumpah kita itu adalah palsu. Jadi intinya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, sumpah palsu itu walaupun dengan menyebut nama Allah maka dosanya jatuh pada palsunya, pada kebohongannya. Adapun dari sisi sumpahnya maka itu adalah dibenarkan. Dan ini lebih ringan daripada bersumpah jujur benar tapi dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan demi langit dan bumi, demi rembulan, demi matahari dan sebagainya, maka ini dosanya jauh lebih besar daripada bersumpah palsu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, Pak? Cukup? Monggo silakan. Nggih. Gimana? Jangan makan makanan itu selain orang-orang yang beriman. Jangan makan. Kita punya makanan kita pilih-pilih orang yang masuk tanpa dulu gimana kan? Ya. Sebenarnya sebagaimana bab-bab yang sebelumnya ketika membahas tentang tetangga diantaranya, bagaimana Abdullah bin Amr ketika menyembelih kambing, beliau bertanya kepada pembantunya, apakah tetangga kita yang Yahudi sudah dikasih hadiah? Maka ketika belum, beliau memerintahkan untuk memberikannya. Nah, ini sebuah penjelasan yang nyata, yang konkret bagaimana pengamalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuat baik. Maka ketika seseorang itu memiliki hak dari kita, siapapun dia, berarti kita harus penuhi haknya sesuai dengan posisinya. Kalau dia itu, contoh saja dalam bab tetangga, kalau dia itu seorang muslim dan dia kerabat, dia tetangga, maka tiga hak yang dia miliki. Hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat. Kalau dia itu kerabat dan non muslim dan dia tetangga, maka dia dapat dua hak, sebagai kerabat, sebagai tetangga. Kalau dia bukan kerabat, tidak muslim, tapi dia tetangga, maka hak sebagai punya tetangga. Ini kalau bicara tentang tetangga. Adapun tentang kebaikan-kebaikan, maka Islam mengajarkan kepada kita, ya tadi dikatakan
musjalatun lil birri wal fajir. Kebaikan itu tidak kita pilih-pilih. Tidak hanya yang baik-baik saja kita berbuat baik kepadanya. Bahkan ada dalam hadis lain, ahsin man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Ini adalah sebuah anjuran sebenarnya. Walaupun di sisi lain boleh kita membalasnya dengan yang setimpal. Berdasarkan ayat Qisas ya, bahwa hidung dengan hidung, tangan dengan tangan, telinga dengan telinga. Pada dasarnya kalau ada orang yang berbuat dolim kepada kita dan kita mampu membalasnya, balaslah sesuai dengan kedolimannya. Tetapi sebuah kemuliaan kalau kita membalasnya dengan kebaikan. Itu bagi orang yang jahat saja kepada kita secara khusus. Maka kalau ini bersifat umum, ya, kebaikan itu tidak pilih-pilih, ya, tidak pilih-pilih kepada siapapun. Cuman tentunya di sana akan ada prioritas. Ya, kalau prioritas bolehlah kita. Prioritas misalkan begini, kita ingin membeli sesuatu, ini ada dua toko muslim sama toko non muslim. Ya kita dahulukan yang muslim. Bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada yang non muslim, tapi kita ada prioritas. Tapi di situ bukan dalil bahwa kita harus berbuat jelek kepada orang non muslim. Hanya prioritas saja. Ada dua muslim tetangga kita, mana yang lebih berhak, yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumah kita. Itu hanya prioritas saja, bukan berarti kita berbuat jelek kepada yang lain. Nah, kalau tadi ini ada makanan nih terbatas, ya, kita dulukan saudara kita yang muslim, ya monggo, tidak apa-apa. Itu adalah prioritas saja, bukan berarti kita berbuat jelek kepada orang yang lainnya. Jadi pengertiannya bukan berarti kita dilarang untuk berbuat baik kepada yang jahat, kepada orang kafir. Tapi kalau prioritas boleh, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam bab-bab sebelumnya, ketika kita bersodakoh keluar, Allah tidak terima sodakoh kita ketika ada kerabat kita yang membutuhkannya lalu kita tidak memberikannya. Artinya kesimpulannya adalah bukan larangan kita untuk berbuat baik kepada non muslim, kepada orang jahat, tapi kalau prioritas boleh. Sehingga kesimpulan akhirnya perbuatan baik itu kita berikan kepada siapapun. Bagaimana Rasulullah melakukannya? Beliau berbuat baik kepada siapapun. Kepada seorang Yahudi ya, yang sering meludahi Rasulullah SAW, beliau berbuat baik ya. Bahkan orang-orang yang ya, berbuat jahat kepada Rasulullah pun Rasulullah berbuat baik kepadanya, sehingga menjadi pintu hidayah bagi mereka. Nah, ini contoh nyata ya, tidak perlu kita bingung. Kita lihat saja bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat ya. Adapun ketika Rasulullah SAW membalas perbuatan mereka, maka tentunya dalam kasus-kasus tertentu ya. Contohnya Rasulullah rencana akan dibunuh, maka Rasulullah datang dengan membawa pasukan dan memerangi mereka ya. Jadi ada situasi-situasi tertentu di mana kalau itu sifatnya memang sangat urgent, Rasulullah harus melakukan balasan ya, dengan cara memerangi bahkan ya. Termasuk tadi kasus dari Bani Nadir, Bani Qainuqa dan lain-lainnya, tentu tidak bisa dibiarkan. Intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, tentu memaafkan itu sangat baik ya. Tetapi ada saatnya di mana kita justru tidak boleh memaafkan, karena ada hikmah yang besar di balik itu semua. Maka kalau dalam hadis ini pembahasannya sifatnya umum, kita dianjurkan berbuat baik kepada siapapun tanpa pilih-pilih ya. Kalau masalah prioritas boleh kita prioritaskan ya. Contohnya saja dalam kegiatan kebencanaan ya, satu wilayah bencana alam, kita nggak akan mendata sampai Kristen ya, kamu muslim biarkan, tidak, kita bagi rata, kita bagi. Tetapi kalau memprioritaskan itu silahkan. Pak, ini ada komunitas muslim ya, kita prioritaskan. Atau justru bahkan bisa sebaliknya, yang muslimnya kayaknya sudah bisa stabil, yang ini kayaknya butuh bantuan, siapa tahu jadi pintu hidayah, maka kita akan dulukan mana situasi yang memungkinkan. Itu terserah kita ya. Bagaimana Rasulullah SAW dulu dalam merayu hati para pembesar-pembesar Quraisy saat perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi pada tanggal 5 Syawal tahun ke-8 Hijriah. 5 Syawal. Sementara tanggal 20 Ramadan itu terjadi penaklukan Mekah. 20 sampai 5 Syawal itu kurang lebih 15 hari. Artinya banyak penduduk Mekah yang waktu itu baru 15 hari masuk Islam, baru saja masuk Islam.
langsung diajak perang berjumlah 2.000 orang bersama pasukan yang 10.000, totalnya 12.000. Maka Rasulullah memprioritaskan para mu'alaf yang baru-baru masuk Islam. Nah, di situ silakan kita bisa mengumpulkan data mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang harus diprioritaskan, ya. Ada kalanya memprioritaskan yang muslim lebih baik, ada kalanya dalam rangka merayu mereka yang non muslim supaya mereka dapat hidayah, bisa juga kita prioritaskan. Pada intinya adalah kepada siapapun kita berbuat baik. Adapun masalah prioritas tergantung analisa kita mana yang harus lebih didahulukan. Demikian. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Cukup ya, insyaallah cukup. Alhamdulillah, dari awal hingga akhir apabila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.